Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang sudah gabung pada malam hari ini. Ini adalah Connect True Story yang kedua. Setelah yang pertama kemarin kita bahas tentang community bersama dengan Mas Mahendra dari Yogyakarta Local Guys. Nah, kebetulan kali ini kita bahas yang benar-benar lagi happening ya. Lagi happening banget ini. Teman-teman sudah sering tahu bahwa kalau yang aktif di Local Guys Connect ada beberapa yang sudah mulai menggunakan AI baik untuk gambar dan lain sebagainya, dan juga saya pribadi juga menggunakan AI di beberapa part untuk kontribusi di Connect dan lain sebagainya. Nah, kali ini kami dari Isyafa Local Guide menghadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu dari Local Guide Sidoarjo. Sidoarjo dan sekitarnya, mana suaranya? Boleh jempolnya dong. Ini dari Mas Muhis, beliau adalah seorang praktisi AI yang sudah melanglang buana di mana-mana, dan juga beliau adalah dosen juga. Karena RPN saya hilang, saya lupa dosen apa, LP3I kalau nggak salah. Dan sebenarnya ini kegelisahan ini selalu muncul dari saya dulu, kemudian saya mulai merasa bahwa kayaknya perlu deh dibikin meet up gitu buat bahas sebenarnya gimana sih tantangannya kita sebagai local guide di era AI ini, makanya kita authenticate in the AI era. Mas Muhis, apakah sudah on ya? Oke, sudah Mbak. Oke. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini suara saya ini agak bindeng ya istilah Jawanya ya. Ini saya sudah beberapa hari ini agak kena flu ini. Jadi suaranya jadi agak sedikit parau. Oke, baik teman-teman. Jadi ini saya ini ceritanya ditodong nih sama Mbak Nunu ini. Kapan hari tiba-tiba di bawah, ayo Mas, mau isi enggak ini materi tentang AI. Oke lah, berarti hari ini kita sama-sama belajar ya, bukan belajar bagaimana sih menggunakan AI secara benar ya untuk Google Map itu seperti apa. Jadi kita nggak ngomong yang jauh-jauh dari itu dulu. Langsung saja. Ya, jadi kemarin saya bikin materi Keeping It Real in the AI Era, ya, masa depan local guide dan cerita autentik. Gimana sih next-nya itu teman-teman sebagai seorang reviewer, apakah harus semuanya pakai AI atau harus kita tetap manual? Kira-kira kalau menurut teman-teman gimana ini? Kalau menurut teman-teman nih, nggak boleh dong pakai sesuai dengan kebutuhan dan jangan lupa human tone tetap harus ada ya. Kita personality kita harus tetap ada di situ sih. Iya. Oke, ya. Oke. Good. Kalau saya juga pakai sih tetap kombinasi ya, karena ada beberapa juga part dari AI itu kadang-kadang juga tidak tepat. Jadi ilmu yang kita punya itu yang akan menyeleksi lagi gitu, mana yang bisa pakai semua atau tidak. Kalau saya pakai manual karena sejujur aja belum tahu banyak tentang AI, makanya masuk di meetup hari ini untuk belajar. Oke, terima kasih ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang punya pendapat. Jadi intinya tetap keeping harus real ya. Oke, jadi pertanyaan pentingnya adalah bisakah AI menggantikan sentuhan manusia? Karena di tahun 2026 ini kan semuanya pada pakai AI, apapun hampir semua pekerjaan, cara kerja kita pun bahkan bermain juga sudah pakai AI semuanya. Tapi apakah AI bisa menggantikan kehangatan dan keaslian dari seorang local guide? Nah, jadi ini nanti mari kita gali secara bersama-sama. Ya, kalau kita ngomong AI, kita seharusnya sih memposisikan AI itu sebagai apa? Ya, kita posisikan AI itu sebagai asisten ya, jadi bukan sebagai pengganti
tapi hanya sebagai alat bantu yang memperkuat kita itu sebagai local gate. Fungsinya untuk apa saja? AI sebagai asisten kita itu bisa jadi alat penerjemah, jadi nanti bisa bantu kita membuat tulisan kita itu yang aslinya awalnya itu mungkin pakai bahasa lokal masing-masing, kemudian bisa kita pakai bahasa yang lebih global. Walaupun ini sih sebenarnya di Connect pun itu sudah ada fiturnya sih. Ya. Kalau kita baca teman-teman dari luar pakai bahasa asing kan kita tinggal klik yang global itu ya, kan otomatis tidak akan berubah sesuai preferensi bahasa kita di komputer kita atau di HP kita. Terus AI juga bisa jadi pemeriksa tata bahasa, jadi kita bisa nulis seakan-akan itu tulisannya profesional gitu ya, karena kalau pakai AI itu lebih mudah ya, kita koreksi kesalahannya itu nggak perlu lama, hanya hitungan detik itu sudah dibenerin sama AI-nya. Terus yang ini yang lebih sering saya pakai sebenarnya ini sebagai partner itu brainstorming. Jadi dengan adanya AI ini kita itu bisa menemukan ide-ide segar, ide-ide baru itu kadang-kadang yang nggak terduga yang disampaikan oleh AI-nya sebagai jawaban atas brainstorming tersebut. Jadi ini sebenarnya justru teman-teman harus lebih banyaknya itu di sini ini, di brainstorming ini, karena nanti pasti akan dapat ide-ide baru. Terus kita juga bisa gunakan AI sebagai untuk membuat caption ya. Ya ini buat caption dan lain-lain sih sebenarnya nggak hanya caption ya. Teman-teman mau bikin copywritingnya total maupun bikin prompt ya, ini yang paling penting. Jadi kan teman-teman selama ini kan kebanyakan kan bingung, saya mau ngepromnya gimana gitu kan ya. Kalau mau tanya promptnya harus seperti apa, sebenarnya AI lah yang paling tahu promptnya itu seperti apa. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu, sebaiknya kita pakai tanyanya ke Gemini atau yang lainnya juga itu. Saya izin berhenti sebentar ya, adzan ya di tempat saya. Izin Mbak ya, adzan. Oke, aman. Oke, lanjut. Sudah selesai adzannya di sini. Oke, jadi balik ke bagaimana memposisikan AI buat kita. Jadi kita harus memposisikan AI itu sebagai asisten kita ya. Jadi bukan sebagai pengganti manusianya, tapi sebagai asisten kita. Jadi bisa menerjemahkan, bisa meriksa tata bahasa tadi, terus partner brainstorming. Tadi yang paling sering kita gunakan itu yang partner untuk brainstorming ini. Yang kemudian adalah bisa juga kita pakai sebagai generator caption. Nah, ini teman-teman yang agak kesusahan untuk bikin caption itu memang lebih enak kalau pakai AI. Nah, mungkin bisa saya itu ya, saya sedikit praktekkan ya. Gimana sih cara bikin caption dengan menggunakan AI itu seperti apa? Saya coba buka Gemini. Sebentar, kita lepas yang tadi. Oke, jadi kalau kita mau bikin apa itu namanya
Katakanlah kita mau bikin acara ya. Sebentar. Saya tadi sampai kelupaan. Ini bukan yang ini. Sebentar. Saya keliru bagikan Gemini-nya yang satunya harusnya. Yang di sini. Oke. Jadi sebenarnya pakai saya bisa bikin simple seperti ini. Apa sudah terlihat Mbak Nunung? Sudah, oke. Sudah, oke. Jadi sebenarnya kalau kita nggak bisa pakai prompt yang rumit sebenarnya. Sebenarnya kalau AI ini sering kita gunakan tuh dia sudah tahu apa yang kita mau gitu. Jadi ini contohnya saya ini katakanlah saya pengen ngadain food crawl meetup tanggal 28 Februari di cafe di Bromo. Contohnya aja, contoh ya. Jamnya jam 3 sore, pukul 15.00 dengan acaranya apa? Optimasi Google Business Profile, sharing map edit, dan tentu saja istimewa dengan view Gunung Bromo di Probolinggo. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini seperti ini, kalau di Gemini, dia akan langsung membikinkan beberapa format. Nih, mau yang formal, dia mesti biasa ngasih beberapa referensi. Tapi kalau di yang lainnya, nanti nggak akan seperti ini, biasanya beda. Nah, jadi di Gemini, saya suka pakai Gemini, kenapa? Karena dia memberikan beberapa opsi pilihan. Nih, jadi ini ada beberapa kan ini, opsi satu formal informatif. Nah ini langsung nggak seperti ini. Headline-nya upgrade skill sambil nunggu buka di atas awan. Nah, bla 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 bla. Ini terus ada opsi yang santai. Headline-nya ngabuburit dengan view 2000 mdpl. Why not? Nah, kayak gini nih. Ini keren kan. Ini kadang-kadang kita nggak kepikiran bikin caption yang seperti ini gitu. Nah, ini biasanya kita untuk caption untuk di Instagram. Nah, saya minta lagi sama Gemini-nya, sekarang buatkan untuk undangan di Connect. Nah, dia akan mengatakan karena di Connect itu komunitas lebih detail, maka dia bikin title-nya Ramadan Iftar Map Sharing at the Height of Bromo Probolinggo. Nah, ini dia bikinkan pakai bahasa Inggris ya. Dia menganggap bahwasanya di Connect itu biasanya memakai bahasa Inggris, akhirnya dia membikinkan tulisannya dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Saya kalau mau bikin, tinggal bikin seperti ini. Nah, tinggal kalau dia ditawarin apa, kita mau draft singkat untuk grup ke WA. Nah, ini dia nawarin, kita oke aja, nanti dia dibikinkan untuk yang ke WA-nya seperti apa. Terus kemudian checklist apa saja, sharingnya ini dia ngasih juga. Jadi kalau bikin acara, kita sudah tahu apa saja yang harus kita lakukan, yang checklistnya apa saja, nanti apa itu sudah sama Gemini-nya itu sudah pinter ya, karena ini produknya Google ya, jadi lebih tahu ya. Akhirnya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ini. Terus yang berikutnya, saya minta sama ChatGPT-nya untuk bikinin apa? Bikinin poster. Ya, ini teman-teman yang kemarin kan bilang, ya apa caranya nggak poster yang simple? Saya bikinkan. Sekarang buatkan text prompt, ya kita mintanya apa? Text prompt untuk membuat poster dari acara tersebut. Jadi ini tinggal kita jadi dari satu prompt tadi itu kita kembangin sampai kita minta suruh bikin poster. Nah, di sini kita akan diberi pilihan juga. Nah ini, kita di beberapa pilihan promnya ini, cinematic event poster for Ramadan Iftar Meetup nih. Settingnya seperti ini. Nah ini untuk bentuknya vertikal. Tinggal kita copy aja promnya ini. Terus kita masuk ke chat baru. Jangan lupa teman-teman, kalau mau bikin poster, teman-teman harus pakai yang buat gambar. Ya, buat gambar. Terus ini
pilih yang penalaran. Karena nanti kalau pakai yang cepat itu biasanya tulisannya itu agak sedikit apa namanya ngaco. Kadang ada misspelling lah. Tinggal kita paste, kita lihat tadi ukurannya sudah benar atau belum. Vertikal. Kita lihat di sini. Oke, kalau nggak ada problem, aspek rasinya 9:16 sudah benar. Tinggal klik kita send. Ya tadi Mbak Del, misspelling itu karena kita nggak pilih mode penalaran. Nah, sudah jadi. Keren kan? Nah, nih. Jadi sudah jadi Ramadan Iftar Food Crawl Meet Up Bromo Probolinggo ini Februari tanggal 28 jamnya 15 ini acaranya ini apalagi apa optimasi Google Business Profile, sharing web edit sama Iftar with Bromo View. Ya, jadi sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita mau bikin meet up terus mau bikin posternya hanya sesimpel ini gitu. Jadi dengan pakai Gemini ini sudah semuanya hampir sudah kita, cuma ini tadi kayaknya ada yang salah, promnya nggak nurut ya, saya mintanya 9:16 ya, tapi ini jadinya 1:1 ini. Ya, jadi gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin poster jangan lupa ini diaktifkan yang ini penalaran ya. Kalau cepat ini biasanya ada agak banyak tipunya. Dia harus pakai yang penalaran. Terus ini pilihnya jangan lupa pakai gambar. Nah, ini karena tadi dia kadang kalau di Gemini ini kadang dia nggak ngerti aspek rasio padahal kita udah gini. Ini yang paling benar biasanya saya kasih pakai gini. Sebentar, ini ada tipsnya lagi. Kita post ulang. Kita nggak pakai aspek rasio, tapi kita pakai kodenya gini. AR 9:16. Ini jangan lupa buat gambar ini penalaran. Oke, kita coba benar nggak dia bikinin 9:16. Harusnya sih benar. Kalau di sininya nggak ada itunya, harusnya benar. Ya, Mas Haki. Jadi jangan lupa pakai AR ya. Tapi sebelum AR dikasih garis 2 kali itu ya. Nah, benar kan? Dengan mengubah sedikit prompt pakai yang AR itu, jadinya bentuknya persis seperti yang kita inginkan. 9:16. Kalau kita mau bentuknya untuk bisa langsung posting di Instagram, maka kita bisa apa itu namanya pakai yang 4:5. Itu tipsnya seperti itu. Terus kalau mau bikin yang ada fotonya, foto kita, terus pakai logo kita masuk, apakah bisa? Bisa sebenarnya ya. Teman-teman nanti tinggal apa itu namanya masukin fotonya, terus nanti tinggal dibilang aja di situ ini logo ini di sebelah mana, file berapa, posisinya di mana, file berapa. Saya kasih contoh, bentar yang ada enggak ya, yang dulu saya buat pas banyak sekali saya di sini. Nah, nanti saja kalau sudah ketemu nanti kita lanjut ke materi saja kalau gitu.
Ini yang terlihat yang dari di view apa Mbak? Yang mana Mbak layarnya? Masih Ini yang belum itu ya? belum muncul. Nggak ada Belum. layarnya, Mas. Baru Oke. wajahnya Mas Mujito. Oke. Muncul. Oke. Muncul. Ya. Jadi kalau untuk di di Google Map, saya sih lebih cenderung pada kekuatan asli ya. Jadi cerita pribadi, pengalaman asli, itulah yang lebih berharga sebenarnya. Karena kan kita tahu experience-nya ya. Jadi pengalaman otentik itu mengalahkan kesempurnaan ya, yang dipoles ya. Jadi kita kan pengguna itu kan nyari review, itu kan nyari review yang jujur ya. Jadi kan bukan iklan ya. Jadi itu yang perlu kita tekankan. Kenapa? Karena perspektif unik itu tidak ada yang bisa niru. Di panjang pengalaman kita itu nggak ada yang bisa niru. Terus kita juga harus membangun kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu dibangun lewat transparansi. Jadi kita harus jujur. Kalau kita review ini ya katakan dengan yang jujur aja gitu. Jangan dipoles-poles gitu. Sebentar nih kelewatan ini. Jadi ada sesuatu yang boleh dan tidak boleh ya kalau dalam apa itu namanya menggunakan AI itu. Jadi kita harus memastikan bahwasanya kita menggunakan AI itu harus memakai AI itu yang bertanggung jawab. Jadi kita hanya boleh menggunakan AI itu untuk memperkuat, tapi bukan menggantikan diri kita seutuhnya seperti itu. Jadi kalau konten itu dibuat AI, maka ya harus kita omongin kalau itu memang dibuat oleh AI. Jangan seakan-akan itu adalah bikinan kita gitu. Bukan. Jadi tetap kalau AI ya kita ngomong itu memang dibikin oleh AI. Kemudian ini yang teman-teman yang harus selalu pahami bahwasannya kalau pakai AI itu selalu benar, itu mohon yang seperti itu dijauhi. Kenapa? Karena AI itu belum tentu benar. Karena kadang data yang diambil oleh AI itu ada data yang bias. Gitu. Jadi selalu verifikasi sebelum posting ulasan atau info. Jadi teman-teman harus cek lagi ya kalau mau nulis, kemudian kita nulis, itu harus benar-benar dibaca ulang. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga menjumpai seperti itu, ternyata apa yang dituliskan oleh AI itu ada beberapa hal yang salah ternyata. Dan teman-teman kalau sering pakai AI nanti akan ketemu pada suatu titik bahwasanya kadang-kadang AI itu menghalu. Kadang dia mengatakan ini itu ada, tapi kan habis itu kita cek itu nggak ada. Ya itu. Jadi itu harus teman-teman harus ya pokoknya harus mulai sadar mulai sekarang. AI itu enggak selalu benar. Terus teman-teman tipsnya lagi adalah kalau mau pakai AI, teman-teman itu bisa mempersonalisasi outputnya agar sesuai gaya kita. Jadi di settingannya itu nanti kita bisa ngeset ya di ChatGPT itu bisa, di Gemini juga bisa. Kita maunya itu nanti dia sebagai apa, seperti apa itu juga bisa kita setting. Ya, kemudian teman-teman yang nggak boleh dilakukan adalah satu posting foto palsu atau hasil dari generate AI itu sebagai foto asli ini juga jangan. Terus mengklaim bahwa konten AI itu sebagai tulisan sepenuhnya buatan kita itu juga jangan. Jadi kalau kita memang itu dibantu AI, yang ngomong aja itu konten dibantu AI. Tapi kan yang jelas idenya, orisinilitasnya adalah ide kita. Terus jangan sampai mengabaikan pedoman komunitas Google Map. Jadi kan di Google Map itu kan ada pedoman penulisannya ya. Jadi teman-teman kan bisa baca itu tolong tetap dipatuhi. Terus jangan sampai teman-teman juga buat ulasan palsu untuk tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Jadi kalau nggak pernah dikunjungi, yang penting nggak usah direview. Jadi itu sih teman-teman yang. Nah ini cuma saya lagi error. Bentar.
Nah, ini mungkin teman-teman bisa sambil diskusi ini. Mas Mugit nanya dong, barangkali tahu atau teman-teman yang lain. Kalau pakai AI Gemini itu kan dia produknya Google gitu ya. Ada Ya, nggak sih perbedaan ketika misalnya kita ngedraft sesuatu yang berkaitan dengan line produknya Google dibandingkan dengan AI yang lain? ada nggak perbedaan? Ada, Mbak. Jadi ada perbedaan kalau kita nulis pakai Gemini sama yang lainnya. Contohnya tadi ketika saya pakai Iftar ya, sebentar. Saya share screen lagi habis ini. Yang agak mirip sama Google itu biasanya malah lebih singkat, Mbak. Nggak ngasih beberapa opsi itu tuh enggak. Contohnya ya saya kasih contoh. Ya, sudah seluruh. Oke, ini ada Perplexity ya, saya juga pakai Perplexity. Dengan prompt yang sama, buatkan caption untuk Instagram sebuah acara Ramadan Iftar Food Crawl tanggal 28 Februari pukul 15, acaranya ini tadi. Nah, dia langsung bikinkan hanya satu aja, nggak ada opsi lain. Nah, dia bikinnya seperti ini, hanya lain, dan masih lebih cakep punyanya siapa tadi? Gemini. Terus saya akhirnya minta buat lebih santai, friendly, baru dia bikinkan lagi. Dan hanya satu aja. Bandingkan dengan ketika tadi saya pakai yang punyanya Gemini. Mas Mugit nanya lagi, Mas. Mungkin itu karena di historinya Gemini itu udah recognize Mas Mugit kalau misalnya request itu pasti minta options gitu kali ya. Karena kalau misalnya mungkin saya salah ya, tapi kalau saya misalnya do something di Gemini untuk yang lain apapun gitu, karena saya nggak selalu request untuk kasih alternatif, dia nggak langsung sih, kecuali saya instruksikan bahwa tolong berikan alternatif gitu. Itu nggak sih? Kita coba ya di Gemini yang lain dengan yang sama, prompt yang sama. Sebentar, di Gemini yang lain dengan prompt yang sama. Saya kira sih mungkin nggak akan terlalu berbeda hasilnya. Kalau Coba ya, ini di pakai akun. aku biasanya ada opsinya emang Mas Muiz. Ya, saya ingat sih ada opsinya, tetap ada opsinya. Ada opsi sampai 3. Aku pakai 5 akun sekali. Iya, Misalkan 5 akun ini beda berbeda. akun. Ini beda akun ya, kita coba beda akun ya. Dengan prompt yang sama. Ya, tetap, Mbak. Jadi ada opsi 1, opsi 2, Ya. opsi 3. Ya. Aku juga bikin sih, maksudnya lagi mikir apa karena memang historinya kita menginstruksikan atau enggak gitu. Tapi kalau memang demikian ya bagus ya. Iya. Makanya Mbak, aku lebih seneng pakai Gemini. Ya, salah satu alasannya itu sih. Ya Mas Bayaki ya. Saya biasanya memang lebih sering pakai metodenya penalaran ya, nggak pakai yang metode cepat ya. Salah satunya itu saya memang lebih sering pakai yang mode apa itu namanya, penalaran. Jadi dapat apa itu namanya, insight-nya lebih dalam ya kalau kita pakai mode penalaran daripada kalau mode cepat. Teman-teman masih ada yang bingung, mode penalaran itu yang mana? Nah, ini. Oke, yang mode penalaran itu
utama yang Gemini itu, teman-teman, kan kalau defaultnya itu adalah cepat. Defaultnya itu kalau kita mulai percakapan baru, oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini defaultnya ini yang di kanan dekat mic ini mesti cepat tulisannya. Ini default. Makanya kita harus ganti ke metode penalaran. Atau pakai Pro juga bisa. Nah, jadi ini aku pakai yang Gemini free ya, bukan Gemini yang Pro. Kalau kali ini aku pakai yang Gemini free. Jadi pakainya metode penalaran. Jadi jangan pakai yang metode cepat. Kalau metode cepat itu kadang memang beda hasilnya. Dan lebih tepat memang kalau pakai yang penalaran. Coba sih, saya ingin nyoba lagi sekali lagi karena penasaran ya. Karena saya jarang pakai metode cepat. Dengan prompt yang sama tadi, apakah tetap dikasih caption 3 atau tidak kalau pakai metode cepat ini. Kita coba bareng-bareng. Tetap ternyata Mbak. Ya, berarti tetap memang defaultnya dari Gemini seperti ini Mbak Ati. Ini ada yang nanya Mas Muiz. Monggo, monggo. Kalau mau bikin prompt atau template awal buat Gemini, baiknya dibikin di Thinking atau cukup di Fast, karena punya aku masih free, jadi sering limit kalau Thinking atau penalaran. Kalau sebaiknya sih di Thinking ya. Kalau untuk apa itu mau bikin prompt itu mending di Thinking. Kalau minta dibuatkan prompt kan, itu biasanya hasilnya lebih bagus. Kalau mau bikin prompt yang lebih rumit, bisa. Aku pakai ada tools lagi ya. Itu aku pakai sebentar. Teman-teman di sini kan kelihatan ya. Nah, ini ada tulisan improve from ini. Nah, ini adalah apa itu namanya? Add-on ya, add-on ekstensi ya. Namanya Pretty Prompt. Jadi kalau pakai ke Pretty Prompt ini, teman-teman, kita mau bikin tulisan simple aja. Contoh ya. Di sini kita mau nulis buatkan tulisan tentang lontong balap kadang gitu. Oke, kalau kita buka di sini, nah langsung muncul prompt seperti ini. Anda ahli kuliner Indonesia, khususnya pengetahuan mendalam Jawa Timur, bla 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 ini. Nah, tinggal kita klik apply di sini. Maka di sini sudah jadi prompt yang benar-benar prompt yang keren banget gitu loh. Tinggal kita klik ini, jadinya pasti akan berbeda dengan prompt yang sederhana tadi. Nah ini langsung tulisannya jadinya seperti ini. Ya, ini sangat helpful sekali untuk berarti prompt ini kalau kita mau bikin sesuatu, mau bikin apa gitu, ini sangat-sangat helpful buat teman-teman kalau mau nulis yang kadang kebingungan, aku promptnya apa yang bagus ya apa gitu. Ini tinggal itu jadinya promptnya sudah jadi prompt kayak orang profesional. Perintahnya seperti ini. Nah, itu materinya tinggal dikit Mbak. Tadi lupa aku masih ada materinya. Iya Mbak Erna. Oh Mas Rifan dulu. Mas Rifan raise hand.
Monggo, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Mas Mugit. Ya, waalaikumsalam. Mas, kalau yang seperti prompt tadi itu apakah harus kita menyesuaikan dulu? Itu tadi kan ada apa? Kayak kamu sebagai ahli kuliner kayak gitu. Apakah dia lihat di story ataukah di baru tetap bisa ya? Enggak, itu memang dari Pretty Promnya Mas yang ngasih Mas sebagai ahli kuliner itu. Jadi dia yang membikinnya prom seperti itu. Jadi kita hanya pakai yang prom biasa aja. Begitu kita klik yang Pretty Prom tadi itu akan dirubah menjadi ya, oh ya teman-teman, baik, sampai lupa sampai. Jadi prompting itu kan kalau mau hasilnya bagus itu kan kita pertama harus memberikan dia tuh peran, ada role-nya apa, role, terus tasnya apa, tugasnya apa, konteksnya apa. Jadi itu akan menghasilkan sebuah tulisan yang jauh lebih bagus dibandingkan kita hanya dengan prompting sederhana. Jadi gunanya Pretty Prompt tadi itu, kalau kita kan mau bikin ngasih role apa, kadang bingung ini role-nya sebagai apa ya. Walaupun kalau saya sih biasanya ya langsung ngasih sebagai expert gitu saja sih, kadang seperti itu. Tapi teman-teman bisa menggunakan Pretty Prompt ini dengan lebih enak gitu, karena nggak usah mikir lagi gitu. Jadi seperti itu. Ya, Ya, gimana? Mas Mbak Del, ya boleh. Mbak Erna dulu tadi kayaknya Mbak Erna mau nanya. Oke, Mbak Erna. Iya, aku mau share aja. Kan nanti jam 11.30 aku ada meet up. Jadi yang state challenge yang USA meet up. Jadi aku itu bikin artikel tentang lighthouses in Michigan. Pertanyaannya itu diproses sama Gemini. Aku juga agak amazed gitu, tapi bukan aku yang proses, tapi mereka yang dari state challenge, Denise sama Jay aja. Aku cuma pengen share itu aja. Jadi pertanyaannya itu ada sebanyak 30 kalau nggak salah, tuh di-create sama Gemini berdasarkan info yang aku kasih dari postinganku. Aku mau share itu aja. Mantap, Pak. Ya, thank you share-nya Mbak. Thank you, Pak. Ya, jadi kita Mbak Erna. tinggal bisa memberikan info. Intinya kalau kita mau bikin tulisan di Gemini, itu yang penting kita adalah info detailnya apa. Jadi jangan dipasrah bongkokkan ke Gemini-nya. Jadi kita kasih infonya detailnya seperti apa. Nah, makanya tadi kalau teman-teman yang agak kesulitan memberikan info detail, maka bisa minta bantuan yang namanya adanya Pretty Prompt ini tadi. Karena kita tadi kan hanya sebenarnya nulis apa tadi itu, mau nulis lontong balap kan, hanya lontong balap aja gitu tadi. Nah, akhirnya dia ngasih, ini adalah role-nya, Anda sebagai ahli kuliner, pengetahuan mendalam tentang masakan tradisional Jawa Timur. Tugas Anda, lah ini dia dikasih tas, tugasnya menulis artikel informatif. Nah, ini. Terus ini konteksnya, tulisannya mengenai lontong balap, harus mencakup aspek-aspek. Lah ini kan semuanya yang masih Belum ada yang Gemini di-share. Gimana, Mbak? Belum ada di layar, belum. Tadi Mas Mugit. Oh iya. Layarnya ketinggalan. Kelupaan. Nah, sambil Mas Mugit itu ya tadi yang aku mau tanya, Mas itu tadi kalau yang si Pretty Prom itu ada di mana ya? Aku tadi sempat disconnect beberapa detik. Itu ada di opsi feature-nya Gemini. Ekstensi, Mbak. Extension. Oh, Chrome extension. Oke. Ya, Chrome extension nanti cari Pretty Prom. Oh, baik. Makasih. Ya, jadi Pretty Prom ini nanti nggak hanya bisa digunakan di Gemini, di tools yang lainnya juga muncul. Jadi kalau kita mau pakai apapun, ini biasanya muncul juga gitu. Selama itu memang biasanya dipakai untuk generate tulisan dan lain-lain. Jadi di AI yang lain pun juga muncul. Ya, jadi kan tadi kan kita nulisnya kan minta
kita mau nulis apa tadi, lontong balap. Ya, lontong balap kan, begitu kita refine pakai yang berarti prompt tadi langsung dikasih ini rule-nya dia sebagai apa. Jadi si Gemini-nya dikasih role sebagai seorang ahli kuliner Indonesia, khususnya yang tahu tentang tradisional Jawa Timur. Setelah dikasih role, dia dikasih tugas, dikasih task, menulis artikel. Nah, ini baru konteks artikelnya seperti apa. Ini dikasih konteksnya seperti ini. Nah, setelah dikasih konteks, dikasih juga batasan apa yang harus ditulis. Nah, definisi, komponen utama, proses pembuatan, keunikan rasa. Karena tadi kita pakai pretty prompt itu bahasa Indonesia, otomatis biasanya dia langsung mengenali bahwasanya gunakan bahasa Indonesia yang baku tapi tetap mengalir mudah dipahami dibaca umum. Jadi seperti ini. Sehingga dia bikinkan tulisan yang seperti ini, anatomi rasa, terus proses pembuatan, keunikan rasa, seperti ini. Karena dia sudah di refine sama berarti prompt tadi tulisan kita tadi itu. Ini yang mungkin teman-teman tips yang gak banyak yang tahu ini. Iya, ini masih baru buat kita pemula ini. Mas Iskandar Iya. mau resen? Ini udah tanya jawab dan diskusi ya? Iya. Iya, boleh langsung. Boleh. Iya. Terima kasih Mas Mugit atas ininya ya, share ilmunya. Saya cuma mau share juga bahwa memang tahun lalu ya saya itu mulainya di Agustusan. Jadi ketika ada satu kerjaan yang di luar kemampuan saya searching tuh nggak dapat ketemu informasi yang saya cari gitu. Terus yaitu kasih tahu teman pakai satu pertama tuh ChatGPT gitu. Dan sampai suatu kondisi yang memang masih coba-coba ya, karena saya juga nggak tahu trik-triknya waktu itu cari pokoknya informasi bolak-balik sampai satu titik saya menemukan satu kesimpulan gitu. Jadi memang harus detail pertanyaan yang kita mau supaya apa yang outputnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan benar luar biasa banget gitu ya, membantu. Nah, kemudian juga waktu terakhir untuk mengirim Lab Connect itu saya juga pakai, akhirnya memang menggunakan ini GPT ya, ChatGPT waktu itu. Terus berapa kali juga di si revisi ya, walaupun ini kan cuma iseng aja kan, namanya juga mencoba ya. Terus saya maunya begini-begini, dia bagus tuh hasil nalarannya, sehingga terus saya ya udah kirim gitu. Itu yang membantu saya, dan sampai sekarang, sampai saya sakit ini juga seminggu kemarin, 2 minggu kemarin, gara-gara ChatGPT juga nih. Bukan gara-gara ChatGPT atau Gemini ya, lebih karena seneng terus ngulik sampai pagi nggak tidur gitu. Karena ada kerjaan dia Mas. Betul, saya sampai sempat ngalami kayak stroke ringan gitu. Jadi ini minggu ini saya sudah pemulihan, alhamdulillah sudah nyaman. Karena kurang tidur gitu. Karena pas lagi ada kerjaan yang buat pekerjaan April saya sudah prepare sekarang. Karena Maret saya off untuk kondisi Ramadan, saya nggak mau kerja. Itu dia akhirnya ya. Kan kalau pakai notebook LM ya, itu kan hasil dari presentasi kita itu kan dia kan muter masih lama gitu. Jadi nunggu hasilnya kelihatan sesuai enggak gitu. Nunggu lagi, masukin lagi, nunggu lagi, asik gitu loh. Itu akhirnya cuma lupa waktu. Iya. Itu mungkin saya tapi memang saya juga sekarang belajar di beberapa ini internet, ikut-ikut juga mengenai trik-triknya. Makanya saya tertarik banget ini karena nggak jauh beda dengan sangat membantu pekerjaan yang mungkin biasanya seminggu saya kerjain, mungkin sehari sampai sehari sudah selesai gitu. Benar. Itu luar betul banget. Jadi memang nggak bisa lepas dari kehidupan yang baru ini gitu loh. Ini memang sudah melekat dengan kita. Tinggal kita bijak aja memakainya, dan mungkin ada beberapa juga yang harus dengan keilmuan kita sentuh sehingga itu nanti menjadi benar dan bagus hasilnya. Begitu aja. Terima kasih Mas Mugit. Ini kemarin juga pengen yang koperasi juga saya pengen ikut, cuma nggak sempet yang UMKM kemarin ya. Makasih banyak ilmunya. Thank you. Itu aja Mbak. Makasih. Sip, sukses terus. Ya, makasih Mas Is. Jadi emang ini ya, emang kita benar-benar nggak bisa memungkiri bahwa AI itu memang sudah membantu kita gitu. Tergantung kita mau pakai apa. Ini ada materi yang terlewat tadi Mas Muiz.
Sebenarnya Iya, ada materi apa yang nih kelewat ya, Mbak. bedanya review yang dibikinin AI sama dibikin manusia itu kayak apa sih contohnya? Sebentar. Tadi ngadat soalnya, apa itu namanya? Iya karena jaringan ini agak hujan dan lain Jaringannya, sebagainya. benar. Mm-mm. Oke, jadi kemarin saya nyoba nyari ada sedikit contoh ya. Jadi ada ulasan. Nah, ini kira-kira teman-teman bisa nggak nebak ulasan A ini asli atau ulasan B yang asli? Kalau teman-teman baca, kira-kira yang mana yang asli, mana yang AI? Oke, A AI, B asli, oke. Cek. B asli. Hampir semuanya jawab yang asli yang B. Iya, dan memang benar yang B itu adalah yang asli ya. Jadi Ikut kenapa ikut B kok juga. ikut B juga ya yang asli ya? Kenapa kok yang asli yang B ya? Karena di sini dia nyeritakan sampai dia proses bolak-balik ini. Kali 3 kali ini kan. Berarti dia beberapa kali ke sana. Yang di sini bahasanya ini terlalu puitis. Nah, ini rendangnya benar-benar sempurna, rempah-rempahnya menari di lidah saya dalam simfoni rasa yang memukau. Ini kan kita nggak pernah pakai dalam sehari-hari kalau menurut saya sih kan kata-kata seperti ini. Jadi ini yang pakai AI. Jadi kalau saya sih orang akan lebih cenderung suka yang seperti B ini daripada dengan konten yang di-generate oleh AI. Ini saya jaringannya ini nggak bisa ke slide berikutnya, padahal ini jawabannya tadi itu. Emang hujan ini. Jadi kalau Iya. menari-nari itu memang ini ya agak terlalu exaggerated gitu ya Mas ya. Benar. Saya jadi ingat ini kalau misalkan Mas Mugis kan udah jadi praktisi AI lama gitu ya, sudah nge-prompt sampai mungkin udah ribuan gitu. Kalau baca sesuatu yang itu prompting AI maksudnya tanpa di edit itu Mas Mugis kerasa nggak sih kalau oh ini AI nih? Ya, semakin kesini tapi semakin susah sekarang, Mbak. Gimana itu? Jadi kalau dulu di awal-awal, dulu kita masih bisa benar-benar bedain. Nah, sekarang ini dengan refining prompt tadi itu kadang kita agak kesusahan itu membedakan mana tulisan AI, mana tulisannya manusia. Karena kita bisa ngasih role-nya dia apa. Terus ada satu lagi Mbak yang perlu kita apa tuh namanya? Kita kan biasanya bikin tulisan kalau pakai Gemini atau itu kita itu terbaca sebenarnya style kita itu seperti apa. Itu nanti di kemudian hari itu dia akan niru seperti yang kita inginkan tadi itu. Jadi kan kita nulis ya, terus kan kita suruh refine gitu kan. Nah, baru kan ketemu tulisan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, nanti ketika kita nulis lagi itu biasanya sudah ketemu settingan yang pas itu di situnya. Itu nanti ya walaupun kalau secara itu mungkin kita beberapa teman mungkin masih bisa bedain mana yang AI, mana yang enggak, tapi kalau orang awam kadang-kadang enggak bisa bedain sama sekali. Boleh nanya? Iya silakan Mbak Erna. Boleh Mbak Erna. Oke, jadi kalau misalnya kayak gini ya, kalau kita ke audit sesuatu dari katakan internet terus kita pakai for personal use kayak gitu kan ketahuan tuh kita cheating gitu loh. Nah untuk di situasi kayak Gemini begini, apakah ada cara untuk membuktikan ini mah bukan asli, ini mah Gemini gitu misalnya, apa bisa begitu juga? Apa bisa dicek? Iya.
yang bisa ngecek benar AI atau tidak sih biasanya ya AI itu sendiri gitu. Tinggal dikembalikan lagi. Makanya ada beberapa tool itu kan kalau kita sebagai seorang akademisi itu kan ada cek untuk apa itu namanya, ini AI-nya berapa persen, nah gitu. Itu ketahuan nanti itu ada toolnya tersendiri itu Mbak. Ada kayak Turnitin itu kan bisa ngecek ya. Ini kesamaannya dengan artikel lain itu berapa persen. Nah, makanya biasanya kalau Oke. teman-teman yang lagi nulis skripsi, nulis tesis, itu kan nggak boleh lebih dari 25% untuk apa itu namanya, kesamaannya. Oh, wow. Gitu. Oke. Jadi ada Iya. sendiri. Terima kasih ya infonya. Iya, makasih Mbak Irna. Jadi untuk emang kebutuhan apa namanya akademisi dan lain sebagainya ada tool sendiri untuk itu. Nah, sekarang pertanyaannya gini Mas Nulis. Kita banyak sekali apps di luar sana selain Gemini yang bisa kita pakai ya ChatGPT, ya kemudian ada Grok, Meta dan lain sebagainya. Kenapa kok di masing-masing itu ada kayak perbedaan gitu, atau bahkan saya pernah baca kalau yang paling kurang untuk jawab itu Meta AI. Itu kenapa Mas Muiz? Dari database-nya Mbak. Jadi kan AI itu kan kalau Google ya, kenapa Google yang terutama yang Gemini ini itu kan karena dia kan database-nya dari Google ya. Otomatis kan berarti kan yang pakai Google itu berapa miliar orang kan gitu kan. Berapa miliar orang yang memakai Google. Jadi dia database-nya jelas lengkap sekali gitu. Sedangkan Meta kan basic-nya kan hanya punyanya Meta itu kan. Nah, jadi maka kenapa di Meta kurang bagus untuk beberapa case ya tertentu ya, terutama kalau disuruh nulis dan lain-lain itu memang Meta agak kurang. Terus sama ini, kalau kita cek di basic data itu kan biasanya tertulis ya, ini update sampai tahun berapa, bulan berapa, nah, itu kan. Nah, kadang-kadang itu kan masih yang tahunnya agak lama, makanya kadang-kadang itu kalau kita ngeceknya simpel aja sih, nggak pakai apa-apa, tinggal tanya hari ini hari apa. Nah, itu beberapa AI nggak bisa menjawab. Kalaupun jawab sering salah, karena dia di pikirannya dia jawab itu di tahun dia waktu di-upload. Itu beberapa kali kejadian seperti itu. Jadi dia nggak bisa jawab hari ini hari apa, karena dia nggak punya connect ke internet. Tapi yang AI yang sekarang ini, Kak Gemini ini harusnya bisa connect ke internet, jadi dia bisa tahu hari ini hari apa, tahu. Wah, ini ada tawaran kuis nih dari Mbak Indah nih. Ada 2 hadiah. Iya, Mbak Indah ada 2 hadiah, Mbak Indah. Iya, Mbak Nunung. Assalamualaikum Iya. semua. Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Indah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sorry berisik banget, aku lagi di jalan. Mangga lanjut. Nanti kuisnya silakan dimainkan. Oke. Makasih Mbak Indah. Ini memang sponsor kita yang luar biasa. Iya. Jadi memang ini ya Mas Muiz, AI itu tergantung data base yang masuk gitu ya Mas? Benar. Iya. Jadi memang ini kenapa Gemini lebih tahu tentang local cats karena dia produknya Google dibanding dengan yang jadi datanya lebih banyak gitu ya. Terus pernah nggak sih Mas Muiz nanya kalau local cat itu apa di berbagai apps yang AI yang ada itu jawabannya beda-beda atau beda-beda. Jadi kalau tapi yang paling lengkap memang sih Gemini. Iya, di Gemini itu lengkap banget Mas. Tuh. Iya. Kalau paham banget itu. Jadi kita tahu gini-gini dia langsung jelasin betul. Atau mungkin karena memang big datanya itu ya, Mas. Benar, Mbak. Kelihatannya memang karena big datanya itu. Biar bagaimanapun this is all based on big data kan. Dan I think anyway, problemnya juga datang dari big data. Benefit sama problemnya datangnya sama. Iya, benar. Iya, benar, Mas Rahmat. Big datanya salah satu dari kita juga, ya benar. Iya, brainnya itu dari kita loh sebagian loh sebenarnya.
Ya, Sama kita ini Mbak Ani ini yang di Google crowdsource itu Mbak ya. yang source, iya benar. Indeed, yes. Itu apa ya? Itu smart banget menurut aku karena kita semangat voluntarily contribute untuk banyak hal yang memang bermanfaat, and then they get it for free Ya, at some point. sebenarnya nggak ada makan siang gratis kan. Itu kan kita tuh Iya, daripada kita dipakai. sebenarnya betul. Iya, ada yang mau bertanya dulu? Mungkin? Atau share pengalaman? Saya mau nambah dikit sih tadi yang Mbak Erna nanya soal apa tuh tadi ada meet up jam 11, kemudian ada prom, kemudian 30 pertanyaan. Kalau saya pribadi biasanya tuh menggunakan Gemini itu misalkan gini nih. Halo Gemini, saya kasih link connect. Misalkan tulisannya Mbak Indah gitu. Tolong jelaskan tulisan di link ini dengan bahasa yang aku mengerti gitu. Nanti dijelasin sama si Gemini ini. Jadi Mbak Indah itu nulis gini. Tapi dengan catatan kita menggunakan mode penalaran atau mode yang pro. Iya. Itu satu akun untuk yang free itu kalau nggak salah dibatasi selama 3 kali pertanyaan atau 4 kali pertanyaan gitu kalau nggak salah ya. Dan itu membantu banget sih buat kita yang bahasa Inggrisnya kurang misalkan di connect gitu untuk memperjelas memperjelas bahasa-bahasa yang belum terlalu kita pahami gitu kalau saya pribadi. Jadi kalau mungkin teman-teman bingung di connect saya mau maksudnya ini apa sih gitu. Saya biasanya nanya Gemini lebih ke situ sih, bukan ke yang benar-benar mentah kemudian di copy gitu enggak sih. Enggak gitu juga. Mungkin teman-teman ada yang mau ini sharing, boleh ini Mas Bayhaki boleh. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Mbak Nunung. Mas Mugits, izin. Iya Mas, monggo. Saya sebetulnya pengguna lama untuk ChatGPT ya. Itu yang free. Nah itu lumayan oke waktu itu. Terus sempat Gemini ini kan keluar. Nah saya coba, waktu itu masih agak bodoh ya. Masih mungkin kurang berkembang ya. Terus saya beralih ke ChatGPT lagi yang free. Sampai akhirnya keluar model yang terbaru. Yang O5 atau apa itu ya. Itu jadi ngawur sekarang. Akhirnya saya sudah nggak pakai ChatGPT. Nah, balik ke Gemini. Kok bagus sekali gitu. Nah, ini saya mau ngasih tips prompting yang saya biasa pakai. Saya tadi kan teringat percakapannya Mbak Nunung tadi supaya hasil penjelasannya AI itu bisa mudah kita pahami. Saya biasanya pakai prompting tambahan ini. Explain like I'm 12. Jadi jelaskan seolah saya ini seorang 12 tahun. Nah itu. Jadi setiap kali kita minta jelaskan apakah AI, tambahkan prompting itu. Explain like I'm 12. Hasilnya itu bagus banget. Nanti kalau ada istilah yang istilah asing, nanti dia akan kasih penjelasan tambahan. Gitu. Itu saya sudah tes di ChatGPT jalan. Di Gemini juga lebih bagus lagi. Dan ini tadi barusan dari Mas Mugits. Saya baru tahu kalau ada mode penalaran. Wah, keren Mas. Matur nuwun sangat Mas. Ini ada yang request Mas Bayaki tampakkan wajahmu biar nggak kayak ASMR katanya. Iya ini kita nggak kenal tuh nggak sayang yang sayang kenal maka kan ketemu di mana-mana nanti nggak tahu. Ayo, suaranya renyah katanya, suaranya renyah kayak ASMR. Oh iya, ini mikrofon HP ini. Iya. Mbak Indah termasuk belum bisa on cam. Tergantung niat sih. Oh, Mas BHK belum berjilbab nggak apa-apa. Lagi nggak pakai jilbab. Mbak Indah Beralis dan berlipstick. Iya. Aku cuma mau share aja karena sorry karena kan aku juga joinnya telat ya. Mungkin aku cuma share sedikit betapa AI ini dibahasin so many platforms termasuk yang dibahasnya serius gitu ya. Karena kan kalau kita sebagai kita sebagai pengguna kan dan kita ini pengguna yang baik-baik gitu, pengguna yang memang menggunakannya karena mau cari manfaat, kemudian mau cari benefit sama membantu kita hari-hari lah.
Tapi di luar sana justru yang paling banyak adalah yang bisa jadi nggak baik gitu. Ini cuman sharing aja bahwa sejak sebenarnya dari internet governance yang udah agak lama, kita tuh sudah pengen ada upaya komunitas internasional untuk memiliki rules yang jelas nih untuk penggunaan AI. Sebelum AI itu merebak, internet governance aja mungkin teman-teman tahu bahwa sampai sekarang tuh kan nggak ada ya rules of the games yang jelas. Makanya masih banyak kejahatan yang basisnya di internet, kemudian segala bentuk penyelewengan. Nah, AI ini juga makin dibahas seru. Kalau kita kan pengennya gimana caranya supaya AI itu membawa manfaat, bisa bantu kita sekolah jadi lebih gampang, nulis di Connect juga jadi lebih bagus, kemudian bisa belajar banyak, tapi behind that I think dan Indonesia ini salah satu yang ini juga yang disoroti karena banyak dark webs, dan segala macamnya juga mungkin ada di sini. Saya nggak tahu teman-teman apakah memang pro dengan penggunaan AI, tapi mencari balance dari penggunaan AI ini susah. Dan yang kita takutkan kayak misalnya di dunia akademis nanti akan jadi biasa aja gitu loh, untuk apa-apa promptingnya menggunakan artificial intelligence, walaupun memang again those artificial intelligence comes from us ya in the very beginning, but then penggunaan itu tadi ya betul Mbak Del, penggunaan yang bertanggung jawab sama batasannya itu di mana, and who's gonna say no, who's gonna say stop kalau misalnya ternyata ini di luar batas, di luar parameter gitu loh. Karena ya bukannya apa-apa, it gives you a lot of benefits dan kemudahan, tapi di satu sisi sebenarnya di satu sisi mesti cautious nggak sih kita gitu loh. Aku pengen dengar dari teman-teman aja. Sepanjang kita masih bisa filter mana yang benar, mana yang baik, kayak tadi Mas Bayhaki bilang, or Mas Mukits bilang, gimana caranya memaksimalkan penggunaan ini ya. Tapi on the other side, who's gonna control that? Is gonna be us or is gonna be them gitu. Just a little thought. Thank you ya, makasih. Sorry kalau agak bleak. Soalnya berkali-kali I came to so many meetings. Terakhir saya datang ke Copenhagen. 3 hari kita ngomongin AI, ngulik-ngulik bukan cuma dari mulai algoritmnya, the way it's conducted. Kita lihat bagaimana Google works, bagaimana the other one works. But we try to see behind that. What do they get from it? Apa yang mereka dapat gitu loh dari situ. Dan ternyata emang nakutin. Bukan nakutin, worrisome sih. Lebih kepada wah kalau nggak bener kita jadi korbannya juga gitu loh. Just a thought. Anyway, makasih. Iya, makasih Mbak Indah. Emang tadi di awal-awal kita ada sedikit perbincangan di situ Mbak Indah yang do and dance. Kayak misalkan kalau bikin gambar AI ya ditulisi dengan generated AI, kemudian kalau review ya tetap yang asli dan lain sebagainya, memang ada di awal tadi. Tapi makasih banget untuk touch-nya ini tadi. Teman-teman pasti juga setuju dong kalau kita semuanya harus menggunakan AI secara bertanggung jawab dengan menggunakannya. Kalau memang buat teman-teman nanya brainstorming, why not gitu. Tapi kalau untuk all yang digunakan kemudian langsung plek diletakkan di tulisan, itu kayaknya kurang ini gitu ya, kurang ada jiwanya gitu ya. Mungkin ada yang lain yang ingin ini. Oh ya, ada satu kuis nih. Sebelum ke kesimpulan, mungkin saya juga mau menambahkan, nanti Mbak Indah mungkin juga mau menambahkan, kalau untuk postingan di Connect, di Local Gates Connect, teman-teman yang sekarang mulai aktif buat nulis di Connect, kita semuanya pasti tahu bahwa di Connect itu originalitas adalah yang paling utama. Kalau tulisan itu kelihatan tidak autentik, maka itu akan di-report dan akan di-take down. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan gambar AI, misalkan menggunakan Nano Banana di Gemini atau app yang lain, itu masih oke dengan catatan dikasih tulisan bahwa gambar ini adalah AI generated gitu. Kalau untuk gambar, misalkan teman-teman mau bikin meetup nih, kemudian bingung fotonya nggak ada. Akhirnya ini generated di Gemini, kemudian jadikan cover dari meetup tersebut. Jangan lupa untuk ini tulisan dalam
deskripsi itu ditulisi bahwa gambar ini menggunakan AI generated gitu. Sebelum saya tambahkan, Mbak Amanda Andono mau bertanya atau mau sharing mungkin? Mbak Amanda Andono, silakan. Aku mau tanya sih, halo, suara Iya. aku jelas nggak? Iya, iya jelas. Aku dari tadi pindah-pindah soalnya. Halo Mas Mugit, apa kabar? Selamat Halo, malam. kabar baik, Mbak. Kabar semuanya. Iya, salam semuanya. Nah, yang aku pengen tanya itu adalah Google Maps sekarang itu kan udah setahu aku ya, mengintegrasikan Gemini untuk membuat ringkasan tempat nih. Aku pernah baca deh waktu itu kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya Gemini sendiri sudah bisa merangkum data, peran kita nih local guide di masa depan itu apakah bergeser? Apakah kita apa ya ngomongnya, nggak sekedar jadi pencerita aja, atau lebih dibutuhkan sebagai verifikat apa ya, kayak fact checker gitu loh. Karena kan kadang-kadang AI juga menjawab sesuatu agak-agak halu gitu tulisannya. Gitu aja Mas. Iya, Sun terima ya. kasih Mbak Amanda. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah kan memang ada ya fitur yang kalau kita yang pakai yang Pro itu kan di Map itu ke Gemini juga keluar ya. Sebenarnya kalau pakai Pretty Prompt tadi juga sebenarnya bisa keluar. Kita bisa memberikan balasan langsung itu dengan AI kan itu. Tapi kalau menurutku sih Mbak, kalau untuk khusus ulasan saya kira sih mending tetap pakai yang asli ya. Jadi nggak pakai AI. Walaupun di situ kalau kita makainya AI itu cenderung jawabannya itu bagus-bagus Mbak. Jadi kan orang padahal kan yang pengennya itu kan apa yang kita rasakan secara langsung. Sedangkan kalau pakai AI itu kan sesuatu yang mungkin itu nggak kita alami gitu loh. Contoh, nah tadi kan kita ini agak kasinan, nah gitu. Itu kan mungkin kayaknya nggak akan pernah terpikirkan dia bilang ini kasinan atau ini terlalu manis, itu kan nggak akan mungkin bilang seperti itu. Karena itu hanya experience ketika kita datang di suatu lokasi, mau di kafe, di resto, dan kita makan sendiri gitu loh. Kan kalau AI kan nggak tahu rasanya seperti apa, dia kan hanya tahunya dari tulisan sama deskripsi aja. Jadi ya kita tetap pakai yang lebih apa ya, kalaupun kita mau males nulis ya kita pakai AI, terus itu saranku sih dibaca ulang, kalau nggak sesuai ya tinggal dibetulin lagi gitu. Seperti itu sih Mbak. Iya, Mbak Betul, Amanda. sepakat. I think Mbak Indah. ya mungkin cuman along the line sama yang Mas mungkin sampaikan ya. Walaupun yang dipakai Gemini sudah diintegrated, tapi masih di beberapa negara aja Mbak Amanda, belum Indonesia belum, US udah, Jepang udah kalau nggak salah, and maybe some of the Western European countries ya. Dan sebenarnya kan again balik lagi AI itu kan the power of compilation, compiling data yang dia punya. Jadi memang kalau datanya ya adanya segitu ya keluarnya segitu gitu ya Mas Muhid ya. Nggak selalu genuinely original gitu. And I think the problem is nggak ada human touch-nya. Nah itu that's why kitanya masih very much needed on this. Jadi tenang aja Mbak, we will always be needed. Iya, iya benar. Yes. Maaf tadi aku barusan kelempar gara-gara wifi ku drop. Oke. Terima kasih Mas Mugit, makasih Mbak Indah. Sama-sama Mbak Amanda. Iya, Mas Rifan, raise hand. Iya Mbak, mau tanya Iya. Ini, Mas mungkin sedikit keluar dari jalur ya. Kalau yang tadi kan kita sebagai volunteer Google ya, yang jangan dilakukan, yang dilakukan apa aja yang boleh. Nah, misal saya ownernya resto atau cafe itu, kalau mereka pakai bantuan AI gitu, gimana Mas ya? Apakah mereka juga akan tetap di flag atau gimana sama Google gitu? Terima kasih Mas. Iya, kadang kan kalau owner ya dari sisi owner kan memang sedikit berbeda ya. Jadi gini Mas, pakai AI itu hanya untuk refine ya. Seumpama nih dia dia nggak bisa bikin kata-kata yang bagus gitu ya.
untuk deskripsi produknya gitu. Itu kita bisa sih minta. Tapi kan harus tetap sesuai dengan kondisi realnya gitu loh. Jadi jangan bilang sesuatu atau menjanjikan sesuatu yang tidak ada di situ gitu. Jadi intinya sih tetap kita boleh menggunakan AI seperti ini. Kita punya produk ini, tapi kita ngerangkai katanya kurang bagus. Kita minta dibaguskan kata-katanya, minta dicek spellingnya, dicek grammarnya, itu boleh Mas. Tapi kalau untuk yang AI-nya sampai menghalu ceritanya macam-macam, ya jelas itu nggak bisa kita pakai gitu. Jadi kita harus pahami batas-batasannya sampai di mana gitu loh. Selama kalau itu memang masih sesuai dengan yang dia tawarkan, nggak ada masalah sih. Kalau menurutku ada masalah. Jadi lain masih sesuai dengan yang kita tawarkan, untuk deskripsinya masih cocok, sesuai nggak apa-apa. Tapi kalau AI-nya sudah menghalu, ya nggak bisa sih kalau menurutku seperti itu Mas. Mungkin saya menambahkan juga ya, artinya kan kalau yang punya tempat itu sebenarnya justru dia sangat terbantu dengan adanya AI ini. Dia bisa bikin daftar menu jadi lebih keren, kemudian mapping tempatnya juga jadi lebih keren, terus dia bikin ilustrasi juga mengenai tempatnya juga jadi tambah keren. Jadi banyak hal itu dan itu sudah bahasa, kalau menurut saya sih bukan masalah palsu atau tidak, tapi benar sekali lagi bahwa memang harus menggambarkannya fakta yang ada. Karena ketika dia menggambarkan tidak sesuai kan nanti tinggal teman-teman lokal gate yang akan komplain, atau mungkin dari konsumennya yang bilang nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita dapatkan gitu ya. Itu paling. Tapi memang sekali lagi itu memang sangat membantu buat siapapun dan tidak bisa mengelak juga ya dengan kemajuan zaman saat ini. Tinggal cek dan recheck lagi. Iya. Ini ada perbincangan menarik juga nih di kolom komentar juga. Memang untuk menanggapi yang tadi pertanyaannya Mbak Amanda, ini juga Mas Rahmat PE-nya Google Map juga bilang bahwa sepengalaman pakai Gemini, aduh hilang, sebentar. Tergantung konteks pencarian dan pertanyaannya juga, tapi biasanya nggak lari jauh dari data yang tersedia dari POI-nya, dan dia justru ngebantu user ngeresum ribuan review atau nyari sesuatu di antara banyak review. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang dibahas di Connect Live tahun lalu. Jadi kita ada memang sedikit bahas tentang itu di beberapa artikel di Google Keywords. Kalau teman-teman biasa baca yang ini, informasi yang diberikan oleh Google tentang mengintegrasi AI di Google Map itu sudah banyak sekali ya pedoman. Nanti Mbak Amanda bisa cek juga, nanti ada di situ, nanti tak direkap saya cantumkan juga, ada memang termasuk moderasi dari kita setiap hari. Misalkan kita mau nge-flag itu juga menggunakan AI, meskipun juga tetap ada bantuan manusia di situ, tapi ada beberapa yang misalkan yang harus di take down immediately, misalkan kayak head statement, kemudian spam, scam, dan lain sebagainya, itu biasanya sistem langsung take down, dan itu memang menggunakan AI. Itu benar sekali. Dan untuk kayak yang kita bisa pakai di Indonesia ini, yang saya tahu ya, kalau kita menggunakan ini metode kita mau direction kemana gitu ya, kan kita misalnya klik navigasi tuh, di pojok kanan atas ada logo Gemini, kita bisa ngomong ke dia, halo Gemini tolong carikan aku rute tercepat tanpa macet. Itu dia akan jawab dan dicarikan rute. Itu saya pernah nyoba kemarin waktu food call sama teman-teman Malang. Itu yang sementara sudah ada di Indonesia. Tapi kalau di luar kayaknya sudah mulai banyak nih yang AI dan sebagainya. Kayak yang sudah dipromot di Google Maps, yang di Instagram dan lain sebagainya, itu sudah ada juga. Kalau kita ngetik apa, kemudian dia langsung ini apa namanya, ada summary gitu. Di kita kayaknya belum ada ya yang seperti itu. Gitu. Untuk tambahan buat Mbak Amanda. Oh iya Mbak, ini ada Mbak Ria Lizara bilang di Korsel dan EU, ya benar. Jadi di EU itu sudah ada namanya EU AI Act ya namanya. Terus di ASEAN sendiri sudah ada Mbak. Nah, tapi ini masih tinggal itu sih, yang di Indonesia masih belum. Jadi Indonesia ini tapi sudah dalam tahap. Jadi kemarin sama teman-teman dari Komdigi itu sudah mulai untuk membuat suatu pedoman untuk penggunaan AI secara nasional.
Jadi masih ada dalam tahapan penggodokan. Tapi yang di EU memang ya di ASEAN itu sudah ada. Terus ada juga Google Principle ya. Jadi Google AI Principle itu juga menekankan penggunaan yang boleh, mana yang tidak, dan itu ada semuanya. Jadi karena kebetulan saya juga trainer di ASEAN for MSME AI penggunaan AI untuk UKM yang kebetulan juga disupport oleh google.org. Jadi kita juga pakainya yang jadi Google. Daerah dia dari mana? Iya. Ini perlu dijempol ini narasumbernya ini. Nah, tapi izin Mas Mukhits, ASEAN Iya, itu Mbak. masih guidelines. Ya, masih guideline, on benar, AI Mbak. governance and ethics. Artinya Betul. kalau guidelines dia tidak legally binding, dia sifatnya rekomendasi untuk kalau kamu mau silakan ikuti. But the fact that we actually have the guidelines at the ASEAN level itu juga udah sesuatu. Apalagi seperti saya bilang, internet governance itu saking powerfulnya, orang aja nggak mau diatur-atur. Sekarang turunannya udah sampai yang jauh lebih canggih lagi, derivatively seperti AI. Jadi yang di ASEAN udah ada guidelines dan itu yang Indonesia trying to look up to. Tapi kan di Indonesia juga ada tug war ya, ada tarik-menarik, push and pull dari kita pengguna, kemudian dari pemerintah regulator sama mereka yang providers atau mereka yang teruntungkan dari segala dunia per-AI-an ini gitu. But anyway, mudah-mudahan memang akan segera ada hasilnya karena we need to have one. Kalau enggak nanti besides all the good things, anak-anak jadi korban, dunia pendidikan juga jadi tumpul misalnya ya. Kemudian ada banyak hal lain yang jadi side effect lah dari the misuse of AI. Tapi saya juga agak kaget waktu ASEAN udah ketemu guideline, udah punya guidelines dan tumben-tumben nih ASEAN bisa bareng cepet ngerjain sesuatu yang biasanya sering banget perlu waktu yang panjang karena melibatkan 10 to 11 countries now. Anyway, thank you. Ya, karena support dari google.org, Mbak. Iya, betul. Jadi ada pendampingan and then Google is very much Google is very much serius on this karena apa? Karena karena kalau dia nggak tread this carefully, nanti dia yang akan terhalang di mana-mana, termasuk di Indonesia dan di ASEAN countries yang marketnya itu sangat gila-gilaan besar, dan luar biasa, betul. So probably it's all about the money ya. But then again, kalau guidelines-nya itu bisa membawa banyak kebaikan, ya why not? Kenapa enggak gitu kan? We're in it gitu. Iya bener. Jadi poin-poin penting jadi yang kita diskusikan hari ini adalah kita ada kesimpulan bahwa AI itu adalah alat ya. Jadi AI itu nggak akan bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Jadi AI itu hanya bisa untuk asisten saja ya. Jadi tapi untuk AI kita bisa pakai untuk efisiensi. Terus keaslian, nah ini harus tetap sebagai keunggulan kompetitif kita. Jadi pengalaman manusia asli itu kan semakin langka dan berharga. Terus gunakan AI juga dengan etika. Jadi ikuti aturan mainnya, apa yang nggak boleh, apa yang boleh dilakukan. Terus kemudian kita teman-teman harus tetap nyata, tetap manusiawi. Jadi sentuhan personal, cerita autentik adalah membuat konten kita itu terlihat nyata. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman waktunya sudah join pada malam hari ini yang membuat semakin seru cerita-cerita kita. Iya, makasih banyak Mas Muiz ya. Kita sudah berdiskusi dan menjadi pemateri kita untuk Connect True Story yang kedua. Oh ya, untuk promosi teman-teman di minggu depan di tanggal 14 Februari kita ada ngomongin tentang cinta-cintaan nih. Jadi hari ini berdaging, yang minggu depan kita ngomong cinta-cintaan. Kadang-kadang di local guides ini kan ada nih bertemu di sesama community, kemudian saling kenal dan saling jatuh cinta, saling support satu sama lain. Jangan lupa untuk ikutan meet up kita di hari Sabtu juga tanggal 14. Itu ada linknya di ini ya, di komentar.
meetup-nya nanti di-host oleh Mbak Ria dari Jakarta, dan juga teman-teman yang ada di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Hari Minggu kita ada exploration walk di Malang. Temanya adalah Snap Edit Connect Part 2 dengan tema Between Malang to 0 point ya, 0 to point Malang. Pokoknya di antara 2.0, saya lupa judulnya. Nanti kalau yang ingin ikut, itu kita mau eksplorasi di 2.0 Malang, itu ada beberapa tempat bersejarah, kemudian juga kita juga akan mengunjungi gedung Freemason yang unik gitu di Malang. Itu silahkan gabung, ada di kolom komentar untuk ikutan. Nanti cek-cek di Connect juga. Kalau ketinggalan bingung di Connect, bisa ikutan di Instagram kita isjavalocalguides.id. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih buat Mbak Indah Nuria Safitri untuk hadiahnya. Terima kasih buat Mas Muiz untuk materinya dan teman-teman semuanya. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi di meetup selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sharingnya. Makasih Mas Mugit, makasih Mbak Nunus. Sama-sama. Bye.